Duncan tersenyum malu, menggaruk kepalanya, dan berkata, "Oh, aku tidak menyangka ini." Nicholas melambaikan tangannya, "Oke, aku tidak akan membicarakannya lagi denganmu, kamu tahu pamanmu tidak menyalahkanmu." Setelah selesai berbicara, dia segera berdeham sebelum Duncan dapat berbicara, dan berkata dengan keras, "Sejak Tama kembali, dan semua anggota keluarga ada di sini hari ini, aku akan mengumumkan keputusan di depan semua orang." Setelah mendengar ini, semua orang memandang lelaki tua itu, menunggu kata-kata selanjutnya. Nicholas berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, 60% aset keluarga Polen di berbagai bidang akan didivestasikan dan diberikan kepada Tama." Setelah berbicara, Nicholas berkata lagi, "Jangan ungkapkan pendapatmu, biarkan aku mengatakan apa yang aku katakan." Ada 3 alasan keputusan itu. Pertama, setidaknya setengah dari aset Polen saat ini diperoleh oleh Ibu Tama. Kedua, Tama telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun dan keluarga kita berutang padanya. Ketiga, dia telah menyelamatkan keluarga Polen 2 kali dan baik kepada keluarga Polen. "Apa yang harus kamu katakan?" 3 paman dan bibi Tama berkata serempak, "Ayah, kami tidak keberatan." Tama berkata, "Saat ini, kakek, properti keluarga adalah milik keluarga Polen, bukan milikku, dan aku tidak bisa mengambilnya." Nicholas melambaikan tangannya dan berkata, "Tama, kakek tidak sopan kepadamu. Uang tidak penting bagi sebuah keluarga. Bahkan jika itu 60 untukmu, sisanya tidak dapat kami habiskan dalam beberapa masa hidup. Itu hanya angka, tapi kamu harus bertarung melawan Black Mamba sekarang, dan kamu perlu meningkatkan kekuatanmu dalam semua aspek. Terlebih lagi, Black Mamba ini bukan musuhmu sendiri, itu adalah musuh bersama keluarga kami. Uang keluarga Polen ada di tanganmu, dan itu dapat memberikan efek terbesar." Tama berkata sambil tersenyum, "Kakek, aku telah menerima keinginanmu, tapi aku benar-benar tidak kekurangan uang. Memiliki uang tidak terlalu berguna." Setelah itu, Tama mengeluarkan 2 pil peremajaan dari sakunya, dan berkata dengan tenang, "Lihatlah 2 pil peremajaan ini, harga satu bisa dijual 1 hingga 200 miliar, atau bahkan 2 hingga 300 miliar, dan itu masih dolar AS. Jika aku kekurangan uang, aku dapat menemukan beberapa orang kaya untuk berdagang secara pribadi, dan aku bisa dengan cepat mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar." Marshall melihat pil itu, dan berkata dengan agak malu, "Oh, ini pil peremajaan yang tidak aku beli dengan harga lebih dari 300 miliar dolar AS. Tama tersenyum dan berkata, "Tepat sekali." Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan kedua pil ini kepada kakek dan nenek, dan berkata, "Kakek dan nenek, 2 pil ini adalah hadiah kecil dari cucu. Tolong terima ini, kalian sudah tua sekarang. Ketika kalian bertambah tua, kalian akan memiliki banyak penyakit di tubuh kalian. Jika kalian mengambilnya, kamu dapat memperpanjang hidup kalian setidaknya 20 tahun. Kakek nenek Tama semua tanpa sadar mundur, dan nenek terus berkata, "Tama, benda ini sangat berharga. Kalian menyimpan sejumlah besar dana yang bisa ditukar kapan saja, terlalu boros memberi kami 2 pil ini." Kakek Nicholas juga mengangguk dan berkata, "Tama, kamu sudah memberi kakek pil terakhir kali, itu menyelamatkanku. Bagaimana mungkin kakek masih menginginkan ramuanmu? Belum lagi, sejak kakek datang ke Jakarta, tubuhnya jelas jauh lebih baik, bahkan penyakit Alzheimer telah sangat lega, dan nenekmu juga dalam keadaan sehat, jadi jangan sia-siakan kita berdua kali ini." Tama tersenyum sedikit dan berkata, "Kakek mengatakan bahwa kesehatanmu telah meningkat pesat sejak kamu datang ke Jakarta, dan kakek tinggal di Cempaka Villa. Apakah membaik dalam beberapa hari?" "Ya." Nicholas mengangguk dan berkata, "Hanya setelah tinggal di Cempaka Villa, kesehatan aku jelas membaik. Bukan hanya aku, nenekmu juga jelas meningkat, begitu pula pamanmu.
Konon nenekmu meminta Bram untuk menunjukkan feng shui villa ini. Aku tidak percaya sebelumnya, tapi kali ini aku benar-benar yakin. Tama berkata dengan tenang, Cempaka Villa bisa membuatmu, nenek, dan orang lain sehat. Ada peningkatan yang jelas, tapi tidak ada hubungannya dengan feng shui. Feng shui dapat mengubah peruntungan dan aura seseorang di dalam tubuh, tapi itu tidak memiliki efek kesehatan langsung seperti itu. Nicholas bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Tama sambil mengangkat bahu berkata sambil tersenyum, ketika Bram datang ke sini untuk melihat feng shui, aku juga datang ke sini. Mengetahui bahwa kakek tidak sehat dan nenek semakin tua, aku meninggalkan formasi dan pil peremajaan di sini. Pada dasarnya logikanya adalah bahwa formasi mengontrol kekuatan obat dari pil peremajaan, membiarkannya dilepaskan perlahan di villa, lalu diserap oleh orang-orang di villa. Keluarga Polen tercengang, dan lelaki tua itu berseru, Tama, kau meninggalkan pil peremajaan senilai 300 miliar dolar AS di rumah ini? Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, Tama tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan murah hati, aku tahu tubuh kakek belum pulih sepenuhnya, apalagi kondisi penyakit Alzheimer tidak optimis, jadi sebelum kamu dan nenek datang, aku mengunjungi villa terlebih dahulu. Setelah mengatur formasi dan pil peremajaan, formasi itu diatur untuk melepaskan efek obat dari pil peremajaan secara perlahan, sehingga semua orang yang tinggal di dalamnya dapat meningkatkan kesehatannya, dan semakin buruk kesehatannya, semakin mereka bisa menjadi lebih baik. Keluarga Polen sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara. Lelaki tua itu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tapi pita suaranya sepertinya setengah kaku, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Meski lelaki tua itu tidak berbicara, air mata sudah mengalir di wajahnya. Wanita tua di samping juga menangis saat ini. Pada awalnya, harga setinggi langit 300 miliar dolar AS untuk pil peremajaan ditawarkan oleh sebuah keluarga, tetapi bahkan jika Marshall bersedia membayar 300 miliar dolar AS, dia tidak bisa membelinya dan malah diusir oleh Tama. Namun, siapa yang mengira bahwa Tama akan menempatkan pil peremajaan senilai 300 miliar dolar AS di villa terlebih dahulu untuk kesehatan pasangan tua itu? Bukan hanya itu, sekarang Tama mengeluarkan 2 pil peremajaan, yang merupakan 3 pil peremajaan. Kalau memang dijual ke orang kaya atas, mereka pasti akan membawa uang dalam jumlah besar. Namun, Tama langsung memberikan ketiga pil peremajaan tersebut kepada keluarga Polen. Langkah ini menggerakkan seluruh keluarga Polen tanpa kata-kata. Setelah sekian lama, lelaki tua itu bergumam, Tama, kamu telah kehilangan orang tuamu sejak kamu masih muda dan tinggal sendirian di Jakarta. Kakek dan nenek tidak melakukan apapun untukmu selama 20 tahun, tapi kamu telah melakukan begitu banyak untuk kami, dan bagaimana kami bisa membalas kebaikan ini? Tama berkata dengan serius, kakek, meskipun aku menyalahkanmu dan keluarga kakekku di dalam hatiku, pada akhirnya, kalian semua adalah kerabatku. Boleh ada keluhan, tapi tidak boleh ada kebencian. Aku memiliki kemampuan untuk menyelamatkanmu dan sebuah keluarga, jadi sangat tidak mungkin untuk bertahan. Kalau tidak, roh orang tuaku di surga tidak akan bisa memaafkanku. Mendengar ini, lelaki tua itu menangis. Dan wanita tua di samping itu tidak bisa menahan tangan Tama, menangis dan berkata, Tama, kamu benar, kita semua adalah saudara jika kamu memikirkannya seperti ini. Nenek benar-benar akan mati dengan damai. Tama berkata sambil tersenyum, Nenek, kamu terlalu serius. Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan 2 pil peremajaan kepada para tetua lagi, dan berkata dengan serius, kakek dan nenek, aku hanya ingin memberitahu kalian berdua bahwa pil peremajaan itu berharga, tapi mereka tidak berbahaya bagi kesehatanmu. Sejauh menyangkut umur panjang, tidak apa-apa, kalian berdua santai saja,
kamu tidak perlu memiliki terlalu banyak beban psikologis. Marshall di samping juga dengan cepat membujuk. Ya, ayah, bu, kalian berdua sudah tua, tubuh ayah masih banyak masalah, dan kamu membutuhkan obat ajaib semacam ini untuk menstabilkan tubuh, dan ini juga bakti tama, jadi jangan menolak lagi. Wanita tua itu tidak berani membuat keputusan sendiri, jadi dia menatap Nicholas dengan tatapan bertanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.